Salam sejahtera, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Apa kabarnya? Sekalipun kita tetap dalam perjuangan kita dalam masa sekarang, mari terus bersukacita dan berharap kepada tangan kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus urapilah kami Tuhan untuk sapaan gembala saat ini. Amin. Pembacaan Alkitab menurut Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam karya penciptaan ada bagian yang sangat istimewa, yaitu bagian menciptakan manusia. Berbeda karena sebelumnya selalu dibuka dengan kata Allah berfirman. Di dalam penciptaan manusia, Allah tidak berkata, berfirmanlah Allah, jadilah manusia. Namun di dalam bagian penciptaan manusia, Allah sendiri yang terjun langsung memproses penciptaan manusia dari debu dan tanah. Simbol dari kefanaan, simbol dari tidak bernilai, simbol dari kerapuhan, simbol dari kehancuran dan kematian. Dari sanalah Allah membentuk sendiri, membentuk manusia dengan dirinya, dengan dayanya, dengan imajinasinya, dengan rasa cinta yang besar dari Tuhan Allah, dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Allah sendiri, Allah tidak berkata bernapaslah manusia, atau Allah berfirman bernapaslah manusia, tidak. Tapi Allah menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia, dan manusia menjadi makhluk yang hidup, bukan sekedar karya cipta imajinasi Tuhan Allah. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa betapa kita ini adalah orang-orang yang istimewa. Refleksi kita pada sapaan gembala saat ini, masihkah kita merasa keistimewaan itu? Keistimewaan bukan karena penampilan kita, jabatan kita, harta benda kita, tapi keistimewaan yang terjadi di sini adalah kita istimewa diciptakan Tuhan Allah. Ada nilai-nilai yang istimewa. Kita menjadi bagian yang berbeda. Di masa sekarang, banyak orang merasa dirinya hancur, tidak berharga lagi. Ya, yang mungkin dulu bekerja menghasilkan uang, sekarang harus tergopoh-gopoh. Yang mungkin dulunya sangat kuat, sangat hebat, bisa melakukan ini dan itu, sekarang mungkin tidak bisa lagi. Bisa karena kondisi ekonomi, kesehatan kita. Dan itu bisa mempengaruhi ke dalam hati dan pikiran kita, bahkan iman kita yang paling dalam. Kita merasa diri kita tidak lagi punya nilai. Hati-hati, kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan Allah saja menilai kita, melihat kita istimewa. Apakah kita layak untuk diri kita sendiri mencap diri kita jelek, tidak layak, tidak berharga? Atau kedua, kita melakukan itu kepada orang lain, kecuali itu akan membawa kita pada kesadaran keberdosaan kita. Yang kedua ini harus melalui jalan pertobatan yang sungguh-sungguh, melalui perubahan hidup. Ketika kita sadar bahwa kita tidak istimewa, bukan karena Tuhan Allah yang menciptakan kita, tetapi karena keberdosaan kita, karena perilaku kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah.
sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan firman Tuhan, maka kita harus memperbaiki itu. Tuhan mengampuni dosa kita, tapi kita juga harus ikut serta untuk melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh dan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu mari kita berefleksi. Adakah hal-hal yang membuat kita merasa tidak istimewa dalam hidup ini? Namun kita juga bisa berefleksi. Mungkin kita perlu masuk ke dalam hal saat hening, berbicara bersama dengan Tuhan Allah, dan kembali bertanya kepada Tuhan Allah dan hati, seberapa istimewanya kita di dalam hidup ini. Mungkin saat ini hal yang istimewa yang bisa tetap kita lakukan adalah memakai masker, menjaga jarak, menjaga kesehatan kita dan keluarga kita, tetapi juga patuh dan setia melakukan firman Tuhan dalam hidup. Mari saudara-saudari kita bersatu dalam doa. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit ya Tuhan, untuk Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Livensian, Ibu Liana Senjahusada, Ibu Lani Setiawan, Ibu Nani Pangestu, Ibu Heni Caya, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niatin, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Ibu Maria Bambang, Bapak Willy Suryadi, Bapak Manalu, Bapak Sumihar, Engkau yang juga sertai semuanya, Bapak Joko, Engkau sertai juga, dan Penatua Sebastian Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan melingkupi dan menyertai. Begitu juga untuk saudara kami sekarang ini dengan semakin meningkatnya COVID-19, Kau sertai tenaga-tenaga kesehatan, urapi para relawan ya Tuhan, dengan urapan kasih Tuhan. Kiranya Engkau lingkupi juga keluarga mereka. Bapa, tolonglah kami dengan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat dan keluarga kami di masa sekarang yang terhempas, baik masalah ekonomi di dalam rumah tangga mereka, sekolah. Engkau sertai Tuhan dengan penyertaan hikmat dari kasih tangan kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, tanpa Engkau kami mungkin tidak kuat melalui banyak hal dalam kehidupan ini. Berkati juga setiap pelayanan yang dilakukan oleh majelis jemaat, semua para aktivis untuk terus menyentuh dan melayani jemaat Tuhan, simpatisan dan para tamu-tamu jemaat-Mu. Tuhan Yesus yang sangat baik, Engkau yang menyertai segala sesuatunya. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga berdoa kiranya tangan kasih Tuhan melingkupi khususnya anak-anak kami yang sekarang ini mereka sudah melewati satu tahap dalam sekolah mereka, perkuliahan mereka, penempatan di sekolah yang terbaik. Juga dalam kehidupan mereka sekarang, berikan hikmah, kekuatan, penyertaan Tuhan. Sekalipun di masa sekarang, Tuhan teruslah lindungi mereka untuk takut akan Tuhan dan setia pada jalan tangan kasih Tuhan. Berkati juga mereka Tuhan untuk terus punya hati yang ingin menjadi berkat-berkat yang hidup, terus memiliki empati dengan sesama manusia. Berkati setiap keluarga, orang tua, oma dan opa yang mendampingi. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, bersama doa yang pernah Kau ajarkan dalam kehidupan kami.
satu senang.